Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan materi fikih warisan yang terakhir kita sampai pada penjelasan mengenai bagian ayah dan juga kakek. Kita sampaikan di pertemuan di bulan yang lalu bahwa dalam menentukan bagian ayah dan juga kakek, yang keduanya memiliki bagian yang sama. Bedanya cuman kalau kakek itu syaratnya ketika tidak ada ayah. Jadi kakek memperoleh bagiannya itu syaratnya kalau tidak ada ayah. Tapi intinya bagian ayah dan kakek itu sama. Kita jelaskan di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu. Fokus kita kalau ingin menentukan bagian ayah dan kakek itu fokus kepada adanya keturunan atau tidak. Jadi fokus kepada ada nggak keturunan dari si yang meninggal. Kalau si yang meninggal yang notabene adalah anaknya, jadi misalkan ada seorang meninggal, dia meninggalkan ayahnya. Jadi ada Ahmad. Ahmad ini pengusaha kaya raya. Dia belum menikah. Dia masih punya ayah, ibunya masih hidup. Ayahnya namanya Ibrahim, ibunya namanya Aisyah. Ahmad di usianya yang masih sangat muda, kaya raya, wafat. Maka ketika Ahmad wafat, meninggal, yang ditinggalkannya, misal kita sebutkan harta 800 juta, dan ahlu waris ayah Ibrahim, ayahnya Ibrahim dan juga ibunya Aisyah. Dalam kasus yang kita sebutkan ini, kalau ditanyakan berapa bagian ibu dari Ahmad yaitu Aisyah, maka ini sudah pernah kita bahas dan kita jelaskan juga bagian ibu untuk menentukannya juga fokus kepada adanya keturunan atau tidak. Karena sekarang Ahmad meninggal belum menikah, maka alias tidak punya keturunan. Kalau yang meninggal tidak punya keturunan, maka Aisyah sebagai ibunya Ahmad itu berhak mendapatkan sepertiga dari hartanya Ahmad, yang itu anaknya. Nah, pertanyaannya untuk Ibrahim sebagai ayah Ahmad itu berapa bagiannya? Adalah sisanya gitu. Kalau sepertiganya itu sudah diambil oleh ibunya Ahmad yaitu Aisyah, maka sisanya adalah 2/3-nya itu jatah Ibrahim sebagai ayahnya Ahmad. Kenapa kok ayah dapat sisa? Karena nggak ada keturunan. Jadi fokus menentukan bagian ayah dan kakek, ini kan kita contohnya contoh ayah dulu. Fokus menentukan bagian warisan untuk ayah ataupun juga kakek itu fokus tadi, ada keturunan atau enggak. Kalau tidak ada keturunan seperti contoh masalah yang kita sebutkan tadi, maka ayah
Ibrahim itu sebagai ayahnya Ahmad yang meninggal, yang wafat, maka dia mendapatkan sisa. Atau kalau dalam bahasa kitabnya oleh ulama disebut dengan ta'sib. Jadi ta'sib itu istilah untuk bagian yang belum ditentukan. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan berapa sih bagiannya. Jadi dia menunggu sisa. Itu kalau tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, maka kita perlu memperhatikan jenis keturunannya. Kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, apakah di antara keturunan itu ada yang laki-laki atau tidak ada sama sekali. Artinya keturunannya semua perempuan. Kalau di antara keturunan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal, yang notabene adalah anaknya, itu ada yang laki-laki, meskipun satu orang, maka ayah bagiannya 1/6 saja. Ya jatahnya berapa? 1/6. Contohnya gimana? Misal Ahmad tadi yang kita contohkan, kalau tadi kan kita contohkan dia belum menikah. Andaikan dia sudah menikah dengan Fatimah. Dari pernikahannya dengan Fatimah lahirlah Ridho. Ridho ini anak siapa? Anak laki-lakinya Ahmad. Dari pernikahannya dengan siapa? Fatimah istrinya. Ahmad ini kaya raya, pengusaha sukses. Qadarullah di usianya yang masih muda dia meninggal, wafat. Dia meninggalkan harta anggaplah 900 juta. Dan meninggalkan ahlu waris siapa aja? Ada tadi istrinya siapa? Fatimah. Kemudian anak laki-lakinya siapa tadi? Ridho. Anggap aja masih ada ayah ibunya. Ayahnya tadi siapa? Ibrahim. Ibunya tadi Aisyah. Maka kalau kita ingin menyelesaikan masalahnya seperti ini, ada orang meninggalkan ahlu waris, ada istrinya, yaitu tadi Fatimah, ada ibunya, yaitu Aisyah, ada ayahnya, yaitu Ibrahim, dan juga ada anak laki-lakinya, siapa tadi? Ridho. Maka kita mulai dari istri, istrinya berapa jatahnya? Kita sudah pernah bahas, sudah pernah kita jelaskan, kalau ada keturunan istri maka mendapatkan berapa? 1/8. Maka bagi Fatimah sebagai istrinya Ahmad 1/8. Ibunya Aisyah berapa? Kalau tadi nggak ada keturunan 1/3 kan, ibu. Nah, sekarang ada keturunan nggak Ahmad yang meninggal ini? Ada anak yang dia tinggalkan. Maka Aisyah sebagai ibunya memperoleh 1/6. Jadi kalau ibu itu kalau nggak ada anak maka 1/3. Kalau ada anak 1/6. Ayah, nah tadi barusan kita jelasin. Lihat jenisnya kan tadi keturunan. Kalau ada yang laki-laki, nah sekarang Ridho ini laki atau perempuan nih? Laki. Berarti berapa bagi Ibrahim sebagai ayahnya Ahmad? Kita bilang 1/6 juga. Jadi istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6. Anak laki-laki berapa? Nanti kita bahas. Anak laki-laki ini termasuk asobah. Asobah itu istilah untuk apa? Ahli waris yang dia mendapatkan bagiannya dengan taksib tadi. Taksib itu maksudnya apa? Bagiannya belum ditentukan oleh syariat. Belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memperoleh apa? Memperoleh sisa. Jadi istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6. Sisanya itu untuk Ridho sebagai anak laki-laki Ahmad. Maka kalau tadi hartanya 900, enggak, kita gantilah 800 juta biar mudah kan bagi. Gimana? Harus kalkulator juga ya. Intinya tadi kalau untuk istri 1/8, ya sudah, keluarkan 1/8-nya. Kalau 800 juta berarti berapa? 100 juta. Juga nanti ayah ibu bagi 6. 800 bagi 6 berapa? 800 bagi 6. Ya, cari nanti. Juga ayah bagi 6, 800 bagi 6. Sudah dapat, sisanya untuk siapa? Anak laki-laki. Itu kalau
di antara keturunannya ada yang laki-laki. Kalau ternyata tidak ada yang laki-laki, misal kita ganti saja Ridho dengan siapa? Zainab misal. Berarti Ahmad, ya, anaknya Ahmad dari pernikahannya dengan Fatimah tadi, anaknya perempuan Zainab. Qadarullah di usia mudanya Ahmad tadi meninggal. Dia meninggalkan ahli waris siapa aja tadi? Ada istrinya Fatimah, ada ibunya Aisyah, ada ayahnya Ibrahim, dan juga ada anak perempuannya Zainab. Kalau dalam kondisi yang ditinggalkan dari keturunan itu tidak ada yang laki-laki, tapi ada yang perempuan, maka jatah ayah itu kan tadi kita bilang 1/6 saja kalau ada yang laki-laki, keturunannya laki-laki. Tapi kalau keturunannya tidak ada yang laki-laki, melainkan perempuan, maka bagian ayah itu 1/6 plus sisa kalau ada sisa. Gitu nggih. Jadi bedanya cuma di bagian ayah. Jadi kalau bagian istri sama, berapa? 1/8. Karena sama-sama ada keturunan. Ibu berapa bagiannya? 1/6 karena sama-sama ada keturunan. Ayah, ini yang beda. Ayah 1/6 plus sisa kalau ada sisa. Anak perempuan berapa? Nanti kita bahas. Anak perempuan nanti jatahnya setengah. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat dengan farad. Berapa faradnya bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak perempuan? Kalau sendiri maka dia setengah. Nanti kita akan bahas pembahasan kita di pertemuan kali ini insyaallah. Tapi kita ulas dari ayah. Intinya ayah tadi berapa? 1/6 plus sisa. Jadi tadi kalau misalkan harta 800 juta, kita sudah bagi 1/8-nya untuk istri, 1/6-nya untuk ibu, 1/6-nya untuk ayah, setengahnya untuk siapa? Anak perempuan. Kalau ada sisa, maka sisanya diberikan kepada siapa? Ayah. Itu diberhaki oleh ayah. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kan dia sudah dapat berapa tadi? 1/6-nya. Nah, kakek itu sama seperti bagian ayah. Nah, bedanya satu aja. Kakek itu berhak mendapatkan bagiannya. Yang bagiannya tadi sama seperti bagian ayah. Kalau enggak ada keturunan taksib, berarti dia mendapat sisa. Kalau ada keturunannya laki-laki, maka 1/6 saja. Kalau keturunannya tidak ada yang laki-laki, melainkan perempuan, maka 1/6 plus sisa. Sama bagian ayah itu bagian kakek. Cuman apa? Ada tambahan satu syarat. Apa tambahan satu syaratnya? Tidak ada ayah. Tidak ada siapa? Ayah. Karena selama masih ada ayah, maka kakek tidak punya apa-apa kecuali nangis saja. Nangis. Kenapa? Karena dia terhalangi oleh ayah. Jadi syarat kapan kakek berhak dapat bagian warisan? Kakek itu ahli waris. Kakek dari ayah itu ahli waris. Tapi kapan kemudian dia berhak mendapatkan bagian warisannya? Kalau tidak ada ayah dari si yang meninggal. Yang notabene adalah cucunya. Gitu nggih. Jadi kalau di masalah kita tadi, Ibrahim itu seandainya dia masih punya apa? Ayah, itu kan berarti kakeknya Ahmad. Itu selama masih ada Ibrahim ayahnya Ahmad, maka kakeknya itu tidak akan mendapatkan bagian warisan. Tapi kalau Ibrahim itu sudah meninggal duluan, ada kakek dari Ahmad ini, ayahnya Ibrahim, anggaplah namanya Zainal misal. Maka yang diperoleh oleh kakek itu sama persis tadi seperti yang diperoleh oleh ayah. Oke, nah itu. Ini untuk ulasan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kita sudah membahas itu tambahan 2 ahli waris, ayah dan kakek. Nah, kita ingin tambahkan anak perempuan. Penting. Jadi barusan kita singgung ya mengenai anak perempuan. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, dia meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan ini ahli waris enggak, Pak? Ahli waris. Kenapa? Karena dia sebagai keturunan tidak ada perantaranya. Kan kita bilang ya, keturunan yang waris itu apa? Keturunan yang perantaranya bukan
perempuan. Anak perempuan ini malah nggak ada perantara, berarti dia ahli waris. Jadi anak perempuan itu ahli waris. Nah kalau dia sebagai ahli waris, dan dia termasuk ahli waris yang gimana Pak? Yang dia tanpa perantara, itu kan otomatis pasti nggak ada ahli waris yang lain yang dapat menghajab dia, yang menghalangi dia. Maka kalau ahli waris yang kita sebut dengan ahli waris bighairil wasithah, ahli waris yang tanpa perantara ini, dia sama kayak apa? Istri, kayak suami, kayak ibu, kayak apa? Ayah. Itu otomatis nggak ada ahli waris yang lain yang dapat ganggu, Pak Bu. Dia pasti apa? Berhak itu. Sebagai ahli waris pasti apa? Berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Selama kita pernah sampaikan, dan ini sering kita ulang, selama, ini khusus untuk ahli waris yang tanpa perantara, itu jumlahnya ada 6. Istri, suami, ayah, ibu, anak perempuan sama anak laki. Ini namanya ahli waris yang tanpa perantara. Ahli waris yang tanpa perantara ini, yang namanya tanpa perantara berarti nggak ada perantaranya. Berarti nggak ada yang dapat menghajab dia. Nggak ada yang dapat menghalangi dia untuk mendapatkan bagiannya. Tapi kita bilang apa? Kecuali satu keadaan itu. Selama dia tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Jadi satu-satunya sebab yang dapat menghalangi istri, suami, ibu, ayah, anak perempuan untuk tidak mendapatkan bagian warisannya, sampai tidak mendapatkan bagian warisannya, itu sebabnya satu saja. Kalau mereka bersifat dengan salah satu penghalang warisan yang 3. Kita pernah jelasin, ada status budak, ada pembunuhan, ada perbedaan agama. Selama salah seorang dari 6 ahli waris yang tanpa perantara tadi tidak bersifat dengan penghalang warisan, maka mereka berhak. Maka mereka berhak mendapatkan bagian warisan. Jadi anak perempuan, gitu nggih Pak Bu. Lihat deh, dia sebagai anak perempuannya si yang meninggal, misalkan anggap aja yang meninggal Ahmad tadi kan. Ahmad ini punya siapa tadi? Anak perempuannya Zainab. Ahmad nikah dengan Fatimah tadi. Dari pernikahannya dengan Fatimah, punya anak perempuan siapa? Zainab. Sudah? Ahmad di usia mudanya lagi sukses-suksesnya wafat. Dia meninggalkan harta sekian rupiah. Kemudian ahli waris siapa tadi? Istrinya Fatimah dan juga anak perempuannya siapa? Zainab. Kalau istri sudah kita bahas. Istri kalau ada keturunan berarti berapa? 1/8. Nah, sekarang kita ingin bahas Zainab ini yang ditinggalkan Ahmad. Nah, kalau kita dapatin ada salah seorang ahli waris yang dia merupakan anak perempuan, maka lihat, dia bersifat nggak dengan penghalang warisan? Dia budak nggak? Dia yang menyebabkan matinya Ahmad nggak? Kalau ternyata ya Zainab ini menjadi sebab kematiannya Ahmad, misalkan Ahmad lagi dalam kondisi kritis, anggap aja udah tua Ahmad aja. Kalau tadi kan kita bilang masih muda, gitu ya. Tapi Ahmad udah tua, ya udah kritis 3 tahun. Udah kritis 3 tahun. Jadi Zainab ini karena dihasut, enggak tahu ini karena kebiasaan nonton sinetron gitu Pak ya. Anggap aja ceritanya begitu ya. Dihasut gitu sama suaminya. Kan terlilit hutang, butuh uang nih. Kok ayahmu lama sekali meninggal katanya. Udah 3 tahun kritis. Terhasut sama suaminya. Si Zainab ini apa? Nekat. Ayahnya itu udah di ICU itu, UGD, udah 3 tahun, nggak sadar, tapi belum meninggal. Kalau belum meninggal kan nggak bisa dibagi hartanya. Karena terhasut tadi, nekat si Zainab. Diputusnya selang siapa? Ayahnya. Ayahnya karena diputus selang, dicabut sama si Zainab, meninggal ayahnya. Jadi Zainab berarti menjadi sebab kematian ayahnya enggak? Kalau Zainab ini ahli waris, kan dia anak perempuan. Tapi dia menjadi sebab kematian ayahnya, maka dia sudah bersifat dengan penghalang warisan. Kalau bersifat dengan penghalang warisan, Zainab ini haram untuk mendapatkan bagian warisan. Maka tadi kita pastikan dulu, benar-benar bersih enggak?
Atau jangan-jangan Zainab karena pergaulan yang bebas dibiarkan merantau jauh ke Jakarta sama Ahmad dan Fatimah tadi. Pergaulan yang gak karu-karuan sampai murtad. Ahmad stres lah kan. Anak perempuanku satu-satunya kok keluar dari Islam. Stres Ahmad, meninggal dia. Dia sebagai ayah kan terbebankan pikiran. Stres, meninggal. Zainab anak perempuannya nggak itu? Anak perempuannya. Tapi dia sudah berbeda agama. Yang seperti ini pun apa? Kita katakan Zainab haram untuk mendapatkan bagian jatah warisannya dari harta ayahnya Ahmad. Kenapa? Karena dia bersifat dengan penghalang warisan. Nah, jadi kita pastikan tadi. Bersih dari penghalang warisan, oke. Ini anak perempuan berarti berhak. Kalau berhak bagiannya berapa? Nah, untuk menentukan bagian anak perempuan, Pak, itu fokusnya ke anak laki-laki. Jadi fokusnya ke anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu bagiannya dua. Taksib, farid. Taksib itu berarti apa? Sisa. Kalau farid berarti apa? Itu bagiannya ditetapkan oleh syari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bagiannya dua, setengah sama 2/3. Untuk menentukan apakah dia taksib, taksib berarti mendapat sisa, atau farad berarti bagiannya apa? Ditetapkan oleh syariat. Fokus tadi ke anak laki-laki. Ada atau tidak anak laki-laki? Anak laki-laki itu berarti apa? Alias saudara kandungnya. Kan anak laki-laki ini maksudnya apa? Anak laki-laki dari si yang meninggal. Notabene siapa? Kalau bagi perempuan, anak perempuan siapanya itu? Saudara kandungnya berarti. Sudah? Ada anak laki atau enggak? Sudah? Kita buat contoh. Ahmad nikah dengan siapa tadi? Fatimah. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ahmad punya 2 anak. Pertama Zainab, yang kedua Ibrahim. Ahmad kaya raya, pengusaha sukses. Di usia mudanya wafat. Meninggalkan harta sekian triliun. Juga meninggalkan ahli waris siapa aja? Istrinya Fatimah, anak perempuannya Zainab, dan juga anak laki-lakinya siapa? Jadi Ridho. Sudah? Pertanyaannya, istrinya Ahmad Fatimah berapa bagiannya? Oh, gampang. Langsung menentukan bagian istri, fokus kemana? Keturunan. Ada nggak anak nih? Ada kan tadi barusan kita sebutkan. Anak perempuannya Zainab, anak laki-lakinya siapa? Ridho. Maka berapa Fatimah sebagai istrinya Ahmad? Dia berhak mendapatkan 1/8. Kalau 1/8 dari 8 triliun berarti berapa bagi istrinya? 1 triliun, banyak juga. 1/8 jangan dianggap remeh. 1/8 kalau dari 8 triliun 1 triliun juga. Pertanyaan selanjutnya, itu Zainab gimana bagiannya? Zainab itu anak perempuannya tadi. Fokus ke anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, jadi Ahmad ini punya anak laki-laki juga nggak? Iya, si Ridho. Kalau si yang meninggal juga punya anak laki-laki yang notabene hubungannya dengan si anak perempuan itu adalah saudara kandungnya, maka anak perempuan itu mendapatkan taksib tadi. Taksib itu apa maknanya? Tadi sisa. Dia tidak ditentukan bagiannya oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti si anak perempuan, si Zainab tadi dengan saudara kandungnya alias apa? Anak laki-lakinya Ahmad, Ridho tadi. Itu nanti sama-sama dapat sisa. Sudah? Dengan pembagian bagaimana? Si Ridho mendapatkan 2 kali lipat daripada Zainab. Jadi sisanya untuk mereka berdua. Tapi nanti terkait pengalokasiannya, Ridho dapat 2 kali lipat daripada si Zainab. Kalau kata Allah wasiatnya gimana? Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki itu memberhaki apa? Seperti jatah 2 orang perempuan. Oke. Kita ulangi.
Berarti Fatimah tadi berapa sebagai istrinya Ahmad? 1/8. Kalau tadi 1/8 dari 8 triliun, maka 1 triliun. Sisanya berapa triliun? 7 triliun. Itu jatahnya siapa yang dapat sisa tadi? Saya berapa sisa? Hah? Zainab dan Ridho sebagai anak-anaknya Ahmad. Ini kan sisa untuk mereka berdua. Nah, nanti pengalokasiannya si Ridho harus dapat 2 kali lipat. Oke? Kita pernah singgung masalah apakah yang kayak gitu adil? Anak laki-laki di 2 kali lipat kan jatahnya daripada anak perempuan. Oke, ya adil. Kenapa kita bilang adil? Karena gini Pak, anak laki-laki ini seandainya dia sudah menikah, dia mendapatkan harta warisan itu milik dia sendiri, atau itu wajib nanti dia nafkahi juga untuk siapa? Istri dan anaknya, wajib kan? Dalam syariat, suami itu memiliki kewajiban nafkah. Sehingga di antara hikmah yang dapat kita peroleh, kenapa kok anak laki-laki di 2 kali lipat kan daripada anak perempuan? Ya karena nanti seandainya anak laki-laki tadi itu sudah menikah, itu bukan jatah dia sendiri. Di 2 kali lipat kan, misal ya, dia dapat 60 juta, yang anak perempuan dia dapat 30 juta. Ketika anak laki-laki tadi dapat 60 juta, sedangkan dia juga sudah berkeluarga, 60 juta itu kan bukan jatah dia sendiri. Dia wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anak-anaknya. Tapi kalau anak perempuan, meskipun seandainya dia sudah berkeluarga, dia dapat 30 juta, tapi itu bersih nggak untuk dia? Bersih. Dia tidak punya kewajiban untuk memberikan 30 juta tadi kepada yang lain. Nah, ini adil ini. Yang nggak adil itu kalau gimana? Udah disamaratakan, misalkan sama-sama 30 juta, sama-sama 60 juta, tapi ternyata yang anak laki-laki sebagai kepala keluarga, misalkan dia sudah berkeluarga, dia harus menafkahi. Sedangkan anak perempuan, dia meskipun sudah berkeluarga tidak wajib untuk menafkahi. Justru yang begitu nggak adil. Masa udah disamaratakan, yang satu punya wajib nafkah, yang satu nggak punya wajib nafkah. Itu nggak adil. Yang adil itu bagaimana? Di 2 kali lipat kan yang laki karena dia punya kewajiban nafkah. Yang perempuan dapat setengah daripada bagian laki-laki. Karena itu murni punya dia nggak punya wajib nafkah. Oke? Nah ini. Jadi harus dikasih 2 kali lipat. Gitu nggih? Harus itu. Nah, kalau punya rumus begini Pak. Untuk menentukan 2 kali lipat itu ada rumus gitu. Jadi mau nanti hartanya bagaimanapun, pakai rumus ini muncul 2 kali lipat. Berapapun jumlah anak lakinya, jumlah anak perempuannya, berapapun jumlah harta yang mereka peroleh. Sisa kan tadi. Itu masukkan rumus ini, insya Allah itu langsung dapat 2 kali lipat. Kadang kan kita pusing ya, nyari 2 kali lipat itu bagaimana. Kalau misalkan ya 60 juta, nyari 2 kali lipatnya gampang. 40 untuk anak laki, 20 untuk anak perempuan. Nah ini kalau misalkan 360 juta kan, terus kita pengen bagi 2 kali lipat untuk anak lakinya, setengahnya itu untuk anak perempuan. Nah, itu bagaimana caranya? Ini gampang ya Pak, ini rumusnya. Jadi berapa yang mereka peroleh, itu anak, dengan kita bicara anak ya sekarang. Berapa tadi yang diperoleh oleh anak, kan sisa tadi ya. Berapapun itu angkanya, itu Bapak coba bagi dengan jumlah mereka seluruhnya. Bagi dengan jumlah mereka seluruh. Dengan ketentuan, setiap yang laki dihitung 2 kepala. Berarti kalau di contoh kita, Anda ya, tadi harta jatah mereka 120 juta. Sebenarnya bisa gak sih? Ya bisa sebenarnya, 80-40. Buat yang lain lah, 135 juta. Biar enggak mudahan itu. 135 juta. Itu Pak, di kasus kita tadi kan itu ada anak, apa? Laki-lakinya berapa? 1.
Anak perempuannya juga apa? 1. Ada Zainab, ada Ridho. Berarti kalau saya tanya, kalau tadi 1 anak lakinya dihitung 2 kepala. Kalau saya tanya, jumlah anak sekarang berapa? 3. Jadi berapapun harta yang mereka berhaki, yang menjadi jatah anak, yang mereka dapat sisa tadi, didzakari mithlu hadzal, kan kita perlu membagi apa? Yang laki 2 kali lipat. Itu bagi dengan jumlah anak seluruhnya. Dengan ketentuan yang laki dihitung 2. Berarti di kasus kita anak jumlahnya berapa? 3. Berarti nanti 135 coba dibagi 3. Berapa Pak? 135 dibagi 3 berapa? 40. 45 kan? Gitu kan? Gak salah kan? 45 kan? Oke. Kan kita sempoa. 45 juta. Oke, 45 juta. Hasil pembagiannya tadi itu kali ke jumlah masing-masing anak. Jumlah masing-masing anak. Masih dengan ketentuan yang sama. Yang laki dihitung 2. Berarti 45. Kalau kita pengen kasih ke anak laki-laki itu dikali berapa? Dikali 2. Karena tadi ada 1 anak laki-laki. Dihitung 2 kepala berarti sama dengan dikali 2. 45 kali 2 berapa? 90. Ini jatahnya siapa nih? Hah? Anak laki-laki, Ridho. Dari 135, 40 juta. Kalau untuk anak perempuan karena memang cuma 1, maka apa? 45 dikali 1 sama dengan berapa? 45 juta. 45 dikali 1 itu sama dengan 45 juta. Ini jatahnya siapa? Anak perempuan Zain. Nah, 90 juta itu 2 kali lipatnya berapa? 45 juta. Paham? Ini tadi. Bagi jumlah seluruhnya, hasilnya kali jumlah masing-masing anak. Dengan ketentuan anak laki-laki dihitung 2 kepala. Berarti kalau ada 2 anak laki-laki berapa? 4. Kalau ada 3 anak laki-laki berarti berapa? 6. Gitu nggih? Kalau sudah jago matematika nggak perlu pakai mekanisme kayak tadi. Kalau udah jago. Ada nanti cara desimalnya itu begini. Lihat jumlah anak. Jumlah anak itu jadikan penyebut. Tahu penyebut? Kan di pecahan di sini ada penyebut, ada pembilang gitu. Yang mana? Yang bawah itu penyebut atau pembilang? Penyebut kan? Jadi caranya gampang kan. Ini kalau yang versi jagonya. Langsung lihat tadi jumlah seluruh anak berapa? Berapa tadi? 3 kan? Itu langsung dijadikan penyebut. Sudah? Nanti jumlah masing-masing dijadikan pembilang. Maksudnya gimana? Berarti untuk anak laki-laki berapa? Kalau tadi jumlah seluruhnya itu 3 dijadikan penyebut, jumlah masing-masing dijadikan pembilang. Maka untuk laki-laki berapa? 2/3. Berarti tadi gampang. 135 langsung kali dengan apa? 2/3. Ya dapatnya 90 juta. Kalau untuk anak perempuan berapa? Berarti 1/3. Tak contohkan lagi. Ini penting gini. Biar gak ada alasan. Susah nyari 2 kali lipat. Gak ada susahnya. Udah. Nih. Misal. Hartanya 495 juta. Tak tanya ya. Anak lakinya 3, anak perempuannya 4. Gimana cara baginya? Pakai rumus kayak tadi. Jumlah anak berapa? Kalau setiap anak lakinya dihitung 2. 6. Tambah 4 sama dengan berapa? 10. Itu kita jadikan penyebut. Sudah? Jadikan apa? Penyebut. Berarti berapa? 10 dijadikan penyebut. Terus jumlah masing-masing anak dijadikan pembilang. Berarti kalau anak laki-laki 3 sama dengan berapa anak? 6. Berarti untuk anak laki-laki 3 anak laki-laki berapa jatahnya? 6/10. Kalau untuk anak perempuan 4/10. Tes saya.
Langsung kali. Kali dengan apa tadi? Jatah mereka berapa? 495 juta. Coba. Sebentar ya. Kalau gini nggak main sempoa ini ya. $495. Kita cari yang laki-laki dulu. Kali 6 berapa? 2.970. Dibagi 10 sama dengan 297. 297. Kan ya? Berapa nih? 297. 297 ini jatah berapa orang? 3 orang. Berarti 297 coba bagi 3 lagi. Sama dengan berapa? 99 juta. Berarti per orangnya anak laki-laki berapa? Kalau dibagi 3 lagi. Per orangnya anak laki-laki berapa tadi? 99 juta. Kita buktikan. Sudah? Sekarang kita carilah yang anak perempuan. Balik lagi tadi berapa? 495. Kali berapa tadi? Kali 4. Dibagi 10. Hasilnya 198 juta. Ini 198 jatah berapa? 4 orang, maka dibagi 4. Maka hasilnya apa? 49,5 juta. 99 juta itu 2 kali lipatnya berapa? 49,5 juta. Nah ini. Masukkan tadi. Gampang ya? Insya Allah. Ya, 49,5 dikali 2 ya sama dengan 99 juta. 2 kali lipat nggak berarti? Ya, caranya. Oke, itu mudah. Ini dari sekian lama kita belajar faraid gitu, Pak. Kulo baru tahu cara simpel gitu, baru pekan lalu gitu. Taunya pakai yang awal tadi. Oh ternyata gampang, tinggal buat aja penyebut pembilang. Ada yang ngajari, jago matematika ngajarin. Oh iya, sama aja. Sudah ya? Itu. Itu kalau apa tadi? Anak perempuan ada anak laki. Maka anak perempuan itu asobah, namanya asobah bil goir. Jadi anak laki-laki sisa, anak perempuan juga sisa. Jadi gini saya, anak laki-laki ini menjadikan anak perempuan juga dapat sisa. Nah tapi nanti pengalokasiannya gimana? Anak laki-laki dari sisa yang diperoleh itu 2 kali lipat daripada si perempuan. Cara nyari 2 kali lipat tadi kita jelasin. Sudah? Kalau nggak ada anak laki-laki, tadi kan kalau ada. Kalau tidak ada, maka anak perempuan itu dapat bagian warisannya dengan farad. Maksudnya farad itu apa? Itu bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surat An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11. Di mana anak perempuan itu nanti dilihat jumlahnya. Jadi kalau nggak ada anak laki-laki, kan dia dapat farad tadi kan? Faradnya ada berapa? Ada 2, setengah sama 2/3. Nah ini nanti fokusnya ke jumlah anak perempuan. Kalau anak perempuannya 1 orang maka setengah. Kalau lebih dari 1 orang maka anak perempuannya 2/3. Jadi kalau tadi sudah nggak ada anak laki-laki, oke, berarti anak perempuan dapat farad. Untuk menentukan faradnya berapa, apakah setengah atau 2/3, fokusnya kemana tadi? Tinggal lihat jumlah anak perempuan. Kalau jumlah anak perempuan itu 1 maka setengah, kalau lebih dari 1, 2 atau lebih, maka dia 2/3. Jadi kalau misalkan ada Ahmad nikah dengan Fatimah, punya anak Zainab, Ahmad meninggalkan harta sekian triliun. Meninggalkan ahlu waris apa? Fatimah, istrinya, Zainab, anak perempuannya. Fatimah berapa? Jelas, 1/8. Karena ada anak perempuan. Keturunan yang ditinggalkan si yang meninggal. Nah pertanyaannya, Zainab sebagai anak perempuan. Maka tadi kita bilang, gak ada anak laki-laki kan di sini?
Karena Zainab ini satu-satunya anak Ahmad dan Fatimah. Maka kalau tidak ada anak laki-laki, dia dapat farad. Kalau dapat farad gimana? Lihat jumlahnya jadi. Berapa nih? Zainab sendiri kan? Satu-satunya anak perempuan. Maka dia memperoleh setengah. Oke. Itu nanti tentunya ada di kasus di contoh kita ya. 1/8 untuk istri, setengah untuk Zainab kan, anak perempuan. Masih ada sisa nggak itu? Nah, nanti ada yang namanya rod. Kalau ada sisanya diberikan juga ke Zainab sebagai anak perempuan. Jadi rod itu diberikan kepada ahlu waris yang dia ashabul furud selain istri dan suami. Nanti pada akan kita bahas. Jadi banyak tuh dapat Zainab. Jadi anggaplah dia dapatnya berarti apa? Sisa dari itu. Si Fatimah istrinya Ahmad. Jadi dia dapat 78 sisanya. Kalau misalkan 3 triliun, ya, 1/8-nya itu diambil oleh Fatimah istrinya Ahmad, yang notabene adalah ibunya Zainab, sisanya itu diperoleh untuk Zainab. Banyak. Oke. Ini kalau satu. Kalau lebih dari satu, misalkan Ahmad dan Fatimah, anak perempuannya gak hanya Zainab, ada juga Aisyah. Maka berarti apa? Zainab dan Aisyah itu dapat 2/3. Ingat, 2/3-nya bukan masing-masing 2/3. Tapi apa? 2/3 dibagi rata. Oke. Jadi ini bukan Zainab 2/3, Aisyah 2/3. Enggak. Zainab dan Aisyah itu kan anak perempuan. Jumlahnya lebih dari satu kan? Itu jatah mereka 2/3. 2/3-nya nanti dibagi berapa jumlah anak perempuannya. Kalau 2 ya dibagi 2. Ya kalau misalkan Ahmad dengan Fatimah menikah punya 2 anak tadi, Zainab dan Aisyah. Anggaplah ya Fatimah itu sudah meninggal. Fatimah sudah meninggal. Ini si Ahmad punya ayah masih Ibrahim. Dia punya harta sekian triliun, punya ahli waris siapa aja? Ayahnya Ibrahim sama siapa? 2 anak perempuannya, Zainab sama Aisyah. Pertanyaannya, Zainab sama Aisyah berapa tadi bagiannya? 2/3. Kenapa? Gak ada anak laki-laki, terus jumlahnya lebih dari 1, 2/3. Ayah berapa bagiannya? 1/6 plus sisa. Alias apa? Ayah itu ngambil sisanya, 1/3-nya. Oke? Ada 1/6 plus sisa. Bisa ada sisa. Nah itu 2/3, oke? Kalau misal hartanya itu 300 juta. Berarti kalau 2/3-nya berapa? 200 juta. 200 juta itu dibagi 2. Berarti Zainab 100 juta, Aisyah 100 juta. Bukan, maksudnya gimana? 2/3 itu nanti masing-masing 2/3. Enggak. 2/3 itu untuk apa? Untuk seluruh anak perempuan. Nanti dibagi berdasarkan jumlah mereka. Itu oke? Itu penting. Jadi bukan nanti Zainab 200 juta, Aisyah 200 juta. Enggak. 200 juta itu 2/3-nya. Itu dibagi 2. Dibagi berdasarkan jumlah anak perempuan yang ada. Yang tadi lebih dari 1. Itu oke? Nah, ini untuk jatah anak perempuan. Nah, ini saya rasa penting sekali ini. Karena kan selama ini kita bahas istri, bahas suami, kan selalu menyebutkan keturunan-keturunan gitu. Terus kita menyebutkan anak perempuan, kita juga belum pelajari anak perempuan. Maka ini kita sudah jelaskan, sudah bahas jatah anak perempuan begitu. Fokusnya tadi ada anak laki atau tidak. Kalau ada maka dia asobah. Maka yang laki dikasih 2 kali lipat daripada yang perempuan. Kalau tidak ada maka dia mendapatkan dengan farad seperti yang tersebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Kalau dia sendiri maka setengah, kalau lebih dari 1 artinya 2 atau lebih anak perempuannya maka 2/3 itu dibagi sesuai dengan jumlah anak perempuan. Ini untuk pembahasan kita kali ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.